Selamat datang di Zona Narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, Zona Narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di sebuah desa nelayan yang tenang, Budi menemukan sebuah makhluk misterius yang mengubah hidupnya selamanya. Dengan kekayaan yang melimpah datang bersama kutukan yang tak terduga, Budi harus menghadapi dilema antara harta dan kesehatan. Apakah ia akan terjebak dalam keserakahan, ataukah ia akan menemukan jalan kembali ke kehidupan yang lebih bermakna? Ikuti perjalanan Budi dalam mencari kebahagiaan sejati di tengah godaan dan tantangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah menarik ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan bernama Budi. Desa itu dikelilingi oleh hamparan laut biru yang luas, di mana ombak berdebur lembut di pantai. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit, Budi sudah bersiap-siap untuk melaut. Ia mengenakan baju lusuh yang sudah banyak ditambal, dan topi anyaman yang melindunginya dari terik matahari. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Budi selalu merasa bersyukur atas apa yang dimilikinya. Istrinya, Siti, adalah sosok yang selalu mendukung Budi. Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan suaminya memiliki bekal yang cukup untuk melaut. Siti selalu mengingatkan Budi untuk berhati-hati di laut, terutama saat cuaca tidak menentu. Dengan senyum lembut, ia berkata, "Budi, hati-hati di laut ya. Jangan terlalu jauh." Kata-kata Siti selalu menjadi pengingat bagi Budi untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Setelah sarapan, Budi mengangkat perahu kecilnya yang terbuat dari kayu, yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Perahu itu mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Budi, itu adalah alat yang memberinya kehidupan. Ia mendorong perahu ke laut, merasakan semilir angin yang menyegarkan wajahnya. Dengan semangat, ia melayarkan perahu menuju tempat-tempat yang biasa ia jaring ikan. Di tengah laut, Budi mulai menjaring. Ia melemparkan jaringnya dengan hati-hati, berharap mendapatkan hasil yang baik. Setiap kali jaringnya penuh, ia merasakan kebahagiaan yang mendalam. Namun, tidak jarang ia pulang dengan tangan hampa, dan saat itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa hasil tangkapan tidak selalu menjanjikan. Meskipun demikian, Budi tidak pernah putus asa. Ia percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil pada waktunya. Setelah seharian melaut, Budi kembali ke rumah dengan hasil tangkapan yang bervariasi. Ia sering membawa ikan segar untuk Siti dan anak-anak mereka. Siti selalu menyambutnya dengan senyuman, tidak peduli seberapa banyak atau sedikit ikan yang dibawa pulang. "Yang penting kita bersama, Budi," katanya sambil menyiapkan makan malam. Kebersamaan mereka adalah hal yang paling berharga, lebih dari sekadar hasil tangkapan. Malam hari, setelah makan malam, Budi dan Siti duduk di teras rumah mereka yang sederhana. Mereka berbincang tentang hari yang telah berlalu, tentang harapan dan impian untuk masa depan. Budi sering menceritakan kepada Siti tentang rencananya untuk memperbaiki perahu dan membeli jaring yang lebih baik. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan semangat kepada suaminya.
Suatu hari, kita pasti bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, ujarnya optimis. Kehidupan sehari-hari Budi dan Siti dipenuhi dengan kerja keras dan rasa syukur. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, cinta dan kebersamaan mereka membuat segalanya terasa lebih berarti. Budi selalu mengingatkan dirinya bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada keluarga dan cinta yang mereka miliki. Dengan semangat yang tak pernah padam, Budi melanjutkan harinya, siap menghadapi tantangan yang akan datang di lautan yang luas. Pagi itu, Budi berangkat melaut dengan semangat yang menggebu. Cuaca cerah dan angin berhembus lembut, membuatnya merasa optimis akan hasil tangkapan hari ini. Ia mengayuh perahu kecilnya menuju tempat yang biasa ia jaring ikan. Di sepanjang perjalanan, Budi menikmati pemandangan laut yang biru dan langit yang cerah, sambil berharap hari ini akan membawa keberuntungan. Setelah beberapa jam menjaring, Budi mulai merasa lelah. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menikmati suasana. Ia duduk di tepi perahu, menatap air laut yang berkilauan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang bergerak di dalam air. Rasa ingin tahunya muncul, dan ia segera mengambil jaringnya untuk melihat lebih dekat. Dengan hati-hati, ia melemparkan jaringnya ke arah gerakan itu. Ketika jaringnya ditarik, Budi merasakan beban yang tidak biasa. Ia menarik jaringnya dengan penuh semangat, berharap menemukan ikan besar. Namun, saat jaringnya terangkat ke permukaan, ia terkejut melihat sebuah makhluk aneh yang terbuat dari tanah liat. Makhluk itu memiliki wajah menyeramkan, dengan mata yang menyala dan tubuh kecil yang tampak tidak biasa. Budi tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Budi berbisik kepada dirinya sendiri, "Apa ini? Jenglot? Konon katanya bisa membawa kekayaan." Ia merasa campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Ia mengamati jenglot itu dengan seksama, mencoba memahami apa yang telah ia temukan. Dalam cerita-cerita yang sering didengarnya, jenglot adalah makhluk mitos yang bisa memberikan kekayaan kepada pemiliknya, tetapi juga bisa membawa malapetaka. Meskipun ada rasa takut, Budi merasa tertarik untuk membawa jenglot itu pulang. Dengan hati-hati, Budi memasukkan jenglot ke dalam keranjang perahunya. Ia melanjutkan menjaring ikan, tetapi pikirannya terus melayang pada makhluk aneh yang baru saja ia temukan. Setiap kali ia menarik jaring, ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika jenglot itu benar-benar bisa memberinya kekayaan. Rasa penasaran dan harapan mulai menguasai pikirannya. Setelah beberapa jam melaut, Budi akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia merasa tidak sabar untuk menunjukkan penemuan ini kepada Siti. Setibanya di rumah, Siti sedang menunggu di tepi pantai, dan wajahnya bersinar saat melihat suaminya kembali. Namun, ekspresi Budi membuatnya sedikit khawatir. Siti bertanya, "Budi, kau terlihat berbeda. Apa yang terjadi di laut?" Budi menjawab dengan penuh semangat, "Siti, aku menemukan sesuatu yang aneh. Lihat ini." Ia mengeluarkan jenglot dari keranjang dan menunjukkan kepada Siti. Wajah Siti berubah menjadi cemas saat melihat makhluk itu. Siti berkata, "Budi, itu jenglot? Apa kau yakin aman menyimpannya?" Budi mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keraguan. Ia menjelaskan kepada Siti tentang cerita-cerita yang ia dengar mengenai jenglot dan bagaimana makhluk itu bisa membawa kekayaan. Siti mendengarkan dengan seksama, tetapi ia tetap merasa khawatir. Siti mengingatkan, "Kita harus berhati-hati, Budi. Kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan." Namun, Budi terlalu terpesona oleh kemungkinan kekayaan yang bisa datang dari jenglot itu. Ia memutuskan untuk menyimpannya di rumah
dan mulai merencanakan bagaimana ia akan menggunakan kekayaan yang mungkin akan datang. Malam itu, saat mereka berdua berbaring di tempat tidur, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan harapan dan impian tentang masa depan yang lebih baik. Setelah membawa pulang Jenglot, kehidupan Budi berubah drastis. Hari-hari berikutnya, ia merasakan keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya melimpah. Ikan-ikan besar dan segar memenuhi jaringnya, dan Budi merasa seolah-olah Jenglot itu memberinya berkah yang luar biasa. Ia tidak lagi pulang dengan tangan hampa, melainkan dengan keranjang yang penuh berisi ikan. Suatu sore, saat Budi kembali dari melaut, Siti terkejut melihat banyaknya ikan yang dibawa suaminya. "Budi, ini luar biasa. Kau mendapatkan banyak ikan hari ini," serunya dengan mata berbinar. Budi tersenyum lebar, merasa bangga dengan hasil tangkapannya. "Iya, Siti. Sepertinya Jenglot itu benar-benar membawa keberuntungan bagi kita," jawabnya dengan semangat. Dengan hasil tangkapan yang melimpah, Budi mulai merencanakan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Ia memutuskan untuk memperbaiki perahu kecilnya dan membeli jaring yang lebih baik. "Kita bisa memiliki perahu yang lebih besar, Siti. Kita bisa pergi lebih jauh dan mendapatkan lebih banyak ikan," ungkap Budi dengan antusias. Siti hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada rasa khawatir yang terus menggelayuti. Budi dan Siti mulai menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Mereka membeli bahan makanan yang lebih baik dan memperbaiki rumah mereka. Suatu hari, saat mereka berbelanja di pasar, Budi melihat banyak orang memandangnya dengan kagum. "Budi, kau sekarang terlihat berbeda. Apa rahasiamu?" tanya salah satu tetangga. Budi hanya tersenyum dan menjawab, "Hanya kerja keras dan sedikit keberuntungan." Namun, seiring dengan kekayaan yang datang, Budi mulai merasakan dampak dari Jenglot tersebut. Meskipun ia mendapatkan banyak ikan, kesehatan Budi mulai menurun. Ia sering merasa lelah dan sakit kepala. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Siti memperhatikan suaminya yang tampak pucat. "Budi, kau tidak terlihat sehat. Apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan cemas. Budi menghela napas, "Aku merasa sedikit lelah, Siti. Mungkin aku terlalu banyak bekerja." Siti menggenggam tangan Budi, "Kita harus berhati-hati. Kekayaan ini tidak sebanding dengan kesehatanmu." Namun, Budi merasa terjebak dalam kesenangan dan kemewahan yang baru saja ia raih. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Hari demi hari, Budi terus melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Ia mulai mengabaikan peringatan Siti tentang kesehatan. "Aku tidak bisa berhenti, Siti. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini," katanya dengan tegas. Siti hanya bisa menghela napas, merasa khawatir akan kondisi suaminya yang semakin memburuk. Suatu malam, saat Budi terbangun dari tidurnya, ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Ia terbatuk-batuk dan merasa sesak napas. Siti yang terbangun segera panik. "Budi, apa yang terjadi? Kita harus pergi ke dukun," teriaknya. Budi berusaha tenang, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Mungkin aku hanya butuh istirahat," jawabnya lemah. Kekayaan yang datang dengan cepat mulai terasa seperti beban. Budi merenung, menyadari bahwa meskipun ia memiliki banyak ikan dan uang, kesehatan dan kebahagiaan keluarganya mulai terancam. Ia merasa terjebak dalam kutukan Jenglot yang ia temukan. Dalam hati, Budi mulai mempertanyakan apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayarnya.
Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Budi semakin memburuk. Meskipun ia terus mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, tubuhnya terasa semakin lemah. Setiap kali ia melaut, rasa lelah yang luar biasa menyergapnya, dan ia seringkali merasa pusing saat menarik jaring. Suatu pagi, saat ia bersiap-siap untuk melaut, Siti memperhatikan suaminya yang tampak pucat dan lesu. "Budi, kau tidak terlihat baik. Apa kau yakin ingin pergi melaut hari ini?" tanya Siti dengan nada khawatir. Budi menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meskipun ia merasa tidak enak badan. "Aku baik-baik saja, Siti. Aku hanya butuh sedikit istirahat," jawabnya, tetapi Siti tahu bahwa suaminya tidak dalam kondisi yang baik. Ia merasa cemas, tetapi Budi bersikeras untuk melanjutkan pekerjaannya. Hari itu, Budi melaut dengan perasaan berat di dadanya. Ia berusaha keras untuk menjaring ikan, tetapi setiap kali ia menarik jaring, rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti kekuatannya. Saat ia kembali ke perahu, ia terbatuk-batuk dan merasakan nyeri yang tajam di dadanya. "Apa yang terjadi padaku?" pikirnya dalam hati, tetapi ia tidak ingin mengkhawatirkan Siti. Setibanya di rumah, Siti segera menyambutnya dengan cemas. "Budi, kau terlihat sangat lelah. Apa yang terjadi di laut?" tanyanya, melihat suaminya yang tampak semakin pucat. Budi hanya menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. "Hanya sedikit lelah, Siti. Aku akan baik-baik saja," jawabnya, tetapi Siti tidak yakin. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Budi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan nyeri yang tajam di perutnya dan kesulitan bernapas. Siti yang terbangun segera panik. "Budi, apa yang terjadi? Kita harus pergi ke dukun," teriaknya, menggenggam tangan suaminya dengan kuat. Budi berusaha tenang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit ini lebih lama lagi. "Jangan khawatir, Siti. Mungkin aku hanya butuh istirahat," kata Budi, tetapi suaranya terdengar lemah. Siti tidak bisa menahan air matanya. "Kekayaan ini tidak sebanding dengan kesehatanmu, Budi. Kita harus melakukan sesuatu," ujarnya dengan penuh keprihatinan. Budi merasa tertekan, tetapi ia tidak ingin Siti merasa khawatir lebih dari yang sudah ada. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk memanggil dukun desa. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika dukun tiba, ia memeriksa Budi dengan seksama. "Ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhmu, Nak. Apa kau memiliki sesuatu yang aneh di rumah?" tanya dukun dengan serius. Budi terdiam sejenak, teringat akan jenglot yang ia temukan. Dengan ragu, Budi akhirnya mengakui, "Aku menemukan jenglot di laut beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, hidupku berubah, tetapi aku juga mulai merasa sakit." Dukun itu mengangguk, memahami situasi Budi. Jenglot itu bisa membawa berkah, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak dijaga dengan baik. "Kau harus melepaskannya," nasihat dukun dengan tegas. Mendengar nasihat dukun, Budi merasa bingung. Ia tidak ingin kehilangan kekayaan yang telah ia peroleh, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa terus hidup dalam keadaan sakit. Siti menggenggam tangan Budi. "Kita harus melakukan apa yang terbaik untukmu, Budi. Kesehatanmu lebih penting daripada semua ini." Budi menatap Siti, merasakan dukungan dan cinta yang tulus dari istrinya. Setelah dukun pergi, Budi merenung dalam-dalam.
Ia menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan banyak ikan dan uang, kebahagiaan dan kesehatan keluarganya mulai terancam. Dalam hati, Budi mulai mempertanyakan apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayarnya. Ia tahu bahwa keputusan sulit harus diambil, dan ia harus segera melepaskan Jenglot yang telah membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Setelah mendengar nasihat dukun, Budi merasa tertekan dan bingung. Ia duduk di tepi pantai, menatap laut yang tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan. Di satu sisi, ia merasakan kekayaan yang melimpah dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya dalam hati, berjuang dengan keputusan yang harus diambil. Siti yang melihat suaminya termenung mendekatinya. "Budi, apa yang kau pikirkan? Kau terlihat sangat berat pikiran," tanyanya lembut. Budi menghela napas dalam-dalam. "Siti, aku merasa terjebak. Jenglot itu memberiku banyak hal, tetapi aku juga merasa semakin sakit. Aku tidak ingin kehilangan semua yang telah kita bangun, tetapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Siti menggenggam tangan Budi, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar, membayangkan masa depan yang lebih baik tanpa Jenglot. Ia teringat akan semua momen bahagia yang mereka lalui bersama, dan bagaimana kesehatan dan kebahagiaan keluarganya jauh lebih berharga daripada kekayaan. "Aku harus melepaskannya," bisiknya pada diri sendiri, merasa semakin yakin dengan keputusan yang akan diambil. Keesokan harinya, Budi bangun dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai dan melepaskan Jenglot itu kembali ke laut. Dengan hati yang berat, ia mengambil Jenglot yang disimpannya di dalam keranjang. Ia berjalan menuju tepi pantai, merasakan angin laut yang sejuk menyentuh wajahnya. "Maafkan aku, Jenglot. Aku tidak bisa lagi menanggung beban ini," ucapnya pelan, sambil menatap laut yang luas. Dengan satu gerakan mantap, Budi melemparkan Jenglot ke dalam laut. Ia melihat makhluk itu tenggelam ke dalam gelombang, seolah-olah kembali ke tempat asalnya. Saat itu, Budi merasakan beban yang berat di hatinya mulai menghilang. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk memulihkan kesehatan dan kebahagiaan keluarganya. Dengan penuh harapan, Budi berbalik dan berjalan pulang, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah melepaskan Jenglot, Budi merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Dalam beberapa hari setelah peristiwa itu, kesehatan Budi mulai pulih. Ia merasa lebih bertenaga dan tidak lagi merasakan nyeri yang mengganggu. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, siap untuk melaut dan menjalani kehidupan sehari-hari. Siti pun melihat perubahan positif pada suaminya dan merasa lega. "Aku senang melihatmu kembali sehat, Budi," ujarnya dengan senyuman yang tulus. Budi kembali melaut dengan perahu kecilnya, dan meskipun hasil tangkapannya tidak sebanyak saat ia memiliki Jenglot, ia merasa lebih bahagia. Ia belajar untuk menghargai setiap ikan yang ia tangkap, tidak lagi terfokus pada jumlah atau kekayaan. Setiap kali ia menarik jaring, ia merasakan kepuasan yang mendalam, mengetahui bahwa ia melakukannya dengan usaha dan kerja keras. "Yang penting kita bersama dan sehat," pikirnya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tetapi pada kesehatan dan cinta keluarga. Hari demi hari, Budi dan Siti menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Mereka kembali ke rutinitas harian mereka, berbagi tawa dan cerita di malam hari setelah seharian bekerja. Siti mulai memasak hidangan sederhana dari hasil tangkapan Budi, dan mereka menikmati makanan bersama di teras rumah.
Budi, aku sangat bersyukur kita bisa kembali seperti ini, kata Siti sambil tersenyum. Budi mengangguk, merasakan kebahagiaan yang tulus dalam hatinya. Budi juga mulai berbagi rezeki dengan sesama nelayan di desanya. Ia membantu teman-temannya yang kesulitan dan berbagi hasil tangkapan yang lebih dari cukup. Kita harus saling mendukung, terutama di masa-masa sulit, ujarnya kepada para nelayan lainnya. Tindakan Budi membuatnya dihormati dan dicintai oleh masyarakat desa. Mereka semua merasakan kehangatan dan kebersamaan yang lebih kuat, dan Budi merasa bangga bisa menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Dengan waktu, Budi menyadari bahwa hidupnya telah kembali normal, tetapi dengan cara yang lebih berarti. Ia tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk kaya, tetapi lebih menghargai setiap momen yang dihabiskan bersama keluarganya. Aku telah belajar banyak dari pengalaman ini, pikirnya. Budi bertekad untuk terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, menghargai kesehatan dan kebahagiaan yang telah ia temukan kembali. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cinta, keluarga, dan kehidupan yang sederhana. Kisah Budi mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak selalu diukur dari harta yang dimiliki, tetapi lebih pada kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan yang kita jalin dengan orang-orang terkasih. Meskipun Budi mendapatkan banyak ikan dan kekayaan setelah menemukan jenglot, ia menyadari bahwa semua itu datang dengan harga yang mahal, kesehatan dan kebahagiaan keluarganya. Keputusan untuk melepaskan jenglot dan kembali ke kehidupan yang sederhana menunjukkan bahwa kadang-kadang kita perlu melepaskan hal-hal yang tampaknya menguntungkan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya menghargai apa yang kita miliki dan tidak terjebak dalam keinginan untuk lebih. Kebahagiaan sejati terletak pada cinta, kesehatan, dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat kita. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk lebih banyak cerita menarik dan inspiratif. Like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang akan datang.